warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti menunggu ya. Menunggu kamu di sini di dalam pembelajaran seni budaya bersama Bapak Robi dari SMA N1 Mangunjaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang seni musik tradisional. Tepatnya tentang mengenal nada pentatonis dan jarak interval. Oke. Nah, mungkin materi ini kalian sudah sering mendapatkannya ketika kalian di SMP dan di SMA, karena materi ini sudah sangat sering oleh para guru-guru yang lain di luar sana, khususnya dalam bidang seni musik tradisional, dan kalian pun sudah tidak asing lagi, karena musik tradisional itu adalah musik yang tumbuh berkembang di daerah setempat. Nah, seperti di daerah kalian masing-masing, khususnya di daerah Jawa Barat, itu banyak sekali jenis musik tradisional. Di antaranya ada ronggeng gunung, ada jaipongan, ada wayang golek, jedreng. Nah, terus ada seni tembang Sunda Cianjuran. Terus bukan hanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta itu ada kembang kromong. Terus ada tari pelanteng. Nah, terus di Provinsi Sumatera Barat itu ada tari piring yang biasanya diiringi oleh gamelan Padang atau talempong. Itu ya sekilas tentang musik tradisional. Nah, judul pembahasannya sebenarnya tentang mengenal nada pentatonis dan jarak interval. Nah, baik. Oh iya, Bapak sempat lupa. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Ya, mudah-mudahan kalian harus sehat, karena pelajaran seni budaya khususnya dengan Pak Robi itu sangat ditunggu-tunggu. Karena selain pembelajarannya yang sangat menarik, juga dalam pembelajaran seni budaya kita harus semangat dan harus bisa berkarya dengan apa yang kita bisa. Bapak di sini akan membantu kalian untuk bisa membuat sebuah karya dan bisa mengetahui bentuk-bentuk yang ada di dalam seni, khususnya dalam seni musik tradisional. Oke, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran seni budaya kali ini. Oke, tujuannya yaitu pertama, siswa mampu mengetahui tangga nada pentatonis Pelo, pentatonis Salendro, dan pentatonis Medenda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu siswa mampu mengetahui jenis-jenis musik atau jenis alat musik yang menggunakan nada pentatonis. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh lagu yang bertangga nada pentatonis Pelo, pentatonis Salendro, dan pentatonis Medenda. Yang terakhir dan yang keempat, siswa mampu mengetahui jarak interval dari tangga nada pentatonis. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, yang akan kita bahas yang pertama ada pengertian nada pentatonis. Terus pembahasan yang kedua, jenis-jenis nada pentatonis. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri nada pentatonis. Terus jenis alat musik atau jenis musik yang menggunakan nada pentatonis. Selanjutnya ada pengertian interval dan
jarak interval dari nada pentatonis itu sendiri. Nah, materinya yang akan kita bahas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian nanti bisa lihat di sini. Nah, oke. Lanjut ke materi yang pertama, itu tentang pengertian nada pentatonis. Nah, sebelum ke pengertian nada pentatonis, kalian itu wajib hukumnya harus mengetahui apa yang dimaksud dengan nada. Ayo, apa itu nada? Ding ding ding. Dang ding dang ding dang dang. Du di da di da da. Da mi na ti la da. Do si sol fa mi do. Nah, itu yang barusan Bapak contohkan melalui mulut, itu adalah yang disebut dengan nada. Apabila kita runtut dengan kata-kata, nada itu adalah suara atau bunyi yang memiliki tingkatan yang terstruktur. Jadi nada itu tidak flat, do, mi, na, ti, la, da. Tidak seperti itu. Karena nada itu memang sudah sangat diatur. Misalkan diatur jaraknya dari jarak nada ke satu ke nada yang selanjutnya. Misalkan dari nada satu ke dua, atau dalam nada pentatonis nada da ke mi itu ada jarak intervalnya atau jarak frekuensi suaranya. Jadi tidak sembarang suara dari nada, sudah sangat diatur dan tidak disengaja. Nah, terus baru setelah kalian mengetahui apa itu nada, lalu kalian harus mengetahui juga apa itu pengertian dari tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis itu memiliki arti dua kata. Yang pertama itu penta dan tun. Penta itu 5 dan tun itu nada. Berarti nada pentatonis itu memiliki 5 nada pokok. Itu. Jadi nada itu adalah suara yang memiliki tingkatan yang terstruktur, dan tangga nada pentatonis itu memiliki 5 nada pokok. Nah, nada tersebut itu pun terstruktur dari frekuensi suaranya, dari jarak nada antara nada ke satu, nada kedua, nada ketiga, nada selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. Kalian pasti paham. Selanjutnya, nah, nada pentatonis juga ada 3 jenis yang biasa para musisi karawitan dipakai. Biasanya ada yang pertama itu ada laras salendro. Nah, ini laras. Para seniman atau para musisi karawitan Sunda atau karawitan Jawa atau karawitan Sunda, karawitan Sunda biasanya menyebut nada itu dengan istilah laras. Terus ada selain nada laras salendro atau nada salendro itu ada laras madenda. Kemudian ada laras pelong atau degung. Nah, kenapa Bapak garis miring degung? Karena orang Sunda, khususnya orang Jawa Barat, mengenal laras pelong itu dengan sebutan laras degung. Karena laras pelong itu sebenarnya para musik karawitan Sunda mengambil sumbernya dari Jawa, sementara di kita mengenalnya degung. Ke tangga nada pentatonis. Nah, dilihat dari urutannya, tangga nada pentatonis tidak dilihat dari jarak nada.
namun dilihat berdasarkan urutan dari tangga nada itu sendiri. Terus tangga nada pentatonis biasanya digunakan oleh biasanya digunakan oleh alat musik tradisional. Yang alat musik tradisional bukan hanya di Jawa Barat saja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, pokoknya di seluruh penjuru Nusantara ya. Alat musik tradisional khususnya dalam penyebutan nada ini dari berbagai daerah itu memiliki khasnya masing-masing. Contoh sebutan nada di daerah Jawa Barat atau di suku Sunda itu disebutnya dengan istilah laras. Sedangkan tangga nada itu di Sunda disebutnya dengan titi laras. Dan di Jawa, orang Jawa ini biasa menyebutkan nada itu dengan istilah gentak. Dan tangga nada biasanya disebut dengan bataya nada. Dan di Bali, nada itu disebut dengan dasa nada, sedangkan tangga nada disebut dengan pangider buana. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kan tadi bahwa tangga nada pentatonis itu memiliki 5 nada pokok. Nah, dari 5 nada pokok ini, dari setiap daerah itu memiliki pengucapan masing-masing. Seperti di daerah Jawa Barat itu khususnya dari nada ke-1 itu dibacanya pengucapannya dam, dan nada 2 itu mi, nada ke-3 itu na, nada ke-4 itu ti, dan nada ke-5 itu la. Itu berdasarkan pengucapannya khususnya di daerah Jawa Barat. Terus di daerah Jawa berdasarkan pengucapannya, 1 itu dibaca ji, 2 dibaca ro, 3 lu, 5 mo, dan 6 nem. Itu dari Jawa. Sedangkan dari Bali, jeng jeng jeng, dang dang ding dong dang dang ding dong dang dang ding dong dang dang ding dong dang dang ding. Agak sedikit dong dang dang ding dong dang dang ding karena pengucapan dari Bali itu memang seperti itu, dong dang dang ding dong dang dang ding. Tepatnya seperti ini. Kalau dari Sunda dan Jawa itu menggunakan angka, misalkan 1 itu dah, kalau di Bali itu Bapak anggap 1 itu sebagai 1 itu o, karena pengucapannya a i w o, o e u u i. Yang pertama itu o, pengucapannya itu dong, dan e itu deng. Sedangkan u itu du, sedangkan u yang satu lagi itu dam, dan i itu ding. Itu di Bali sangat berbeda karena gamelan Bali itu apabila kita dengarkan atau kalian bisa lihat di YouTube atau di televisi, memang suara gamelan Bali itu sangat nyaring, dan apabila kalian tirukan melalui mulut kalian, itu suaranya kira-kira dang dang ding ding dang dang ding ding dang dang ding ding dang dang ding ding, sangat nyaring sekali. Kalian kalau ingin membuktikan pengucapan ini, kalian dengarkan gamelan musik-musik gamelan Bali di YouTube atau di smartphone atau di televisi. Banyak pengucapannya seperti itu. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Nah, musik tradisional juga banyak jenisnya ya.
tersebar di seluruh Nusantara. Dan jenis musik yang menggunakan nada pentatonis, khususnya musik tradisional, apa saja? Bapak akan mencantumkan atau memberikan gambar. Nah, ini gambar yang pertama itu. Ada gamelan Bali. Ini gamelan Bali ada salah satu jenis musik yang dimainkan secara ensemble atau secara bersama-sama. Itu bentuknya pun ya hampir mirip dengan gamelan kita di Sunda, namun dari perangkatnya agak tinggi. Gamelan Bali. Terus ada gamelan Sunda, ada gamelan Jawa. Gamelan Sunda, gamelan Jawa agak sedikit mirip bentuknya ya. Cuman kalau di Sunda itu goong tidak terlalu banyak yang dimainkan. Kalau di Jawa alat musik khususnya waditra goong itu sangat banyak sampai kalau misalnya ada 12. Tapi bentuk dan bentuknya hampir sama dengan gamelan Sunda. Yang membedakan adalah pola permainannya. Nah, ini yang Bapak tampilkan di layar. Di layar ya, nanti kalian bisa lihat di atas. Ini adalah adalah jenis-jenis musik yang dimainkan secara bersama-sama atau ensemble dalam bahasa keren. Tapi musik tradisional juga, khususnya di daerah Jawa Barat, itu alat musik yang dimainkan secara individu. Seperti contoh kacapi, suling, terus rebab, itu juga menggunakan tangga nada pentatonis. Karena ya memang khususnya dalam pelarasan untuk menyetem nada kacapi, nada kacapi khususnya itu digunakan oleh waditra suling. Dan tidak hanya alat musik yang dimainkan secara bersama-sama, tapi alat musik yang dimainkan secara individu pun ada dari Jawa Barat. Terus di Jawa juga ada sitar, bentuknya seperti kacapi, cuman agak kecil. Terus apalagi ada tarawangsa yang dimainkannya secara digesek, itu di Jawa Barat tepatnya di Cakalong, Sumedang. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu kalian harus mengetahui juga nada pentatonis pelonggu. Kita sedikit demi sedikit mengenal dari tiga jenis nada. Ada nada pentatonis pelonggu itu seperti apa ya? Nah, berdasarkan susunan dari tangga nada pentatonis pelog atau dengung, itu susunannya da mi na di la da. Nah, suaranya kira-kira seperti itu. Atau dalam notasi diatonis atau disebutnya do si so fa mi do. Kalau dalam notasi pentatonisnya da mi na di la da. Seperti itu. Itu nada pentatonis. Sedangkan ciri-ciri tangga nada pentatonis itu tangga nada pentatonis pelog atau dengung biasanya ketika apabila disuarakan itu akan memberikan perasaan tenang dan pemuja. Dan contoh lagu dari tangga nada pentatonis atau yang menggunakan nada pentatonis itu yang pertama Gundul-Gundul Pacul dari Jawa, terus lagu Ayun Ambing dari Sunda atau Jawa Barat, lagu Janger dari Bali, dan Macaket-Caketan dari Bali. Itu ada 4 contoh lagu yang Bapak cantumkan di layar. Kalian bisa lihat di atas. Oke, bisa. Lanjut, itu dilihat dari nada pentatonis pelog ya. Selanjutnya ke nada pentatonis salendro. Nah, nada pentatonis salendro urutannya pun sama,
Da, mi, na, tila, cuma yang membedakannya itu suaranya, cuma agak sedikit berbeda. Nah, itu bunyi dari tangga nada pentatonis slendro. Atau da, mi, na, tila, da, la, ti, na, mi, da, atau dalam penyebutan notasi diatonisnya do, re, mi, sol, la, do. Berdasarkan ciri-ciri dari tangga nada pentatonis, ya, pentatonis slendro, tangga nada slendro biasanya memberikan perasaan gembira, semangat dan fantastik. Dari mungkin hal ini atau pernyataan ini bisa kalian lihat dari contoh-contoh lagunya. Atau lagu-lagu lir-lir dari Jawa, lagu jublak-jublak suweng dari Jawa Tengah, dan lagu cincang telinga. Ketiga lagu ini memang apabila diperdengarkan memang ceria semua. Memang lagu-lagu slendro memang tergolong membangun perasaan gembira, semangat, dan fantastik. Apabila kalian mendengarkan lagu slendro, pasti kalian akan semangat, berbeda dengan tangga nada yang tadi, pelok atau tuku. Nah, itu contoh lagunya ya. Terus ke tangga nada atau nada pentatonis madenda. Nah, berdasarkan urutannya, tangga nada pentatonis madenda itu berawal dari tila, da, mi, na, tila. Akan bunyikan dulu. Nah, itu bunyinya. Tila, da, mi, na, tila, tina, mi, da, la, tina, mi, da. Tila, da, mi, na, tila, tina, mi, da, la, tina, mi, da, mi, na, tila, lilin, ma, cece. Nah, atau sigro, lo. Nah, biasanya lagu sigro itu biasanya dipakai pada kesenian ebek. Alatnya ada pentatonis. Nah, kira-kira suaranya seperti itu. Nah, dan apabila dalam penyebutan notasi diatonisnya, ti itu sama dengan si, dan la itu sama dengan la, da itu sama dengan fa, mi itu sama dengan mi, na itu sama dengan do, ti itu sama dengan si. Tila, da, mi, na, tila, si, la, fa, mi, do, si. Nah, seperti itu ya. Nah, ciri-ciri tangga nada pentatonis madenda biasanya tangga nada ini akan memberikan perasaan agung. Contoh lagunya yang tadi Bapak contohkan itu lagu sigro dari Jawa. Lagu sigro biasanya dibawakan oleh kesenian ebek atau kuda lumping. Kuda lumping kan asalnya dari daerah Jawa, cuman di Jawa Barat pun ada, khususnya di daerah Mangunjaya itu sangat tersebar luas kesenian kuda lumping. Di Kecamatan Mangunjaya kalau nggak salah lebih dari 10 grup kuda lumping. Itu salah satu musik tradisional, jenis musik tradisional yang dibawa pengaruh dari daerah Jawa. Karena daerah Mangunjaya kan adalah salah satu daerah yang perbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Apabila kalian main ke daerah timur Mangunjaya, itu berbatasan dengan daerah Jawa Tengah yang batasnya itu oleh aliran sungai Citanduy. Jadi musik, khususnya jenis musik tradisional khususnya ebek itu sangat banyak di Mangunjaya dan tumbuh berkembang sangat besar. Tapi itu juga masuk di
jenis musik yang ada di Jawa Barat, karena mengunjungi masuknya Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran. Oke, lanjut. Nah, itu tadi Bapak sudah mencontohkan jenis nada yang biasa digunakan pada musik tradisional. Ada laras salendro, ada laras madenda, laras pelong. Kita juga harus mengetahui jenis dari jenis-jenis interval dari ketiga laras tersebut. Tapi sebelum kalian mengetahui jenis intervalnya masing-masing, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan interval. Interval adalah sebuah jarak antar nada dari nada ke satu dan ke nada yang lainnya, baik jarak nada yang ke atas maupun jarak nada yang ke bawah. Itu pengertian dari interval. Karena nada itu ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Itu dilihatnya apabila interval itu melihat jarak-jarak itu. Selanjutnya itu kan pengertian interval. Kalian sudah tahu kan bahwa pengertian interval itu seperti itu. Selanjutnya, nah baru kalian mengetahui jarak interval dari masing-masing nada yang biasa digunakan oleh musik tradisional atau nada jenis. Yang jenis pertama yaitu laras salendro. Nah, laras salendro ini Bapak mengambil, ada di sini ada simbol T, L, P, G, S, T. Nah, itu biasanya digunakan dalam teori patet, teori tabel papatet yang biasanya digunakan untuk belajar gamelan pelog salendro, gamelan dasar, khususnya gamelan di Karawitan Sunda. Itu menggunakan tabel ini, tapi tabelnya tidak Bapak cantumkan, cuman simbol-simbol dari yang biasanya digunakan pada tabel papatet. Contoh simbol T. Itu simbol T itu sama dengan tugu, atau orang Sunda menyebutnya, kalau seniman-seniman di sini menyebutnya barang, tapi di Karawitan Sunda, khususnya di sekolah itu menyebutnya T itu tugu. Orang seniman di sini menyebutnya dengan istilah barang. Atau dalam angkanya itu tugu, barang itu nada satu. Nah, sedangkan simbol L itu loloran itu 2 kalau di bentuk angkanya ya. Terus ada panelu itu 3. Nah, terus ada galimer G simbolnya, ada singgul itu 5, dan T tugu. Biasanya dalam penulisan sebuah lagu, misalkan lagu lagu Ayun Ambing contohnya, biasanya misalkan judulnya lagu Ayun Ambing karya siapa, Laras Pelog. Nah, Laras Pelog da sama dengan tugu. Nah, tugu di sini, tugu ini biasanya mengacu ke laras salendro. Mengapa mengacu? Karena laras salendro itu jarak intervalnya dari nada ke-1, ke-2, ke-3, selanjutnya itu biasanya dipakai sebagai acuan dari masing-masing laras. Misalnya dari laras pelog dan laras madanda biasanya mengacu ke sini. Lagu Ayun Ambing seperti lagu Ayun Ambing itu dalam penulisan ini biasanya seperti itu. Ayun Ambing, laras pelog garis miring degung, dan nadanya do sama dengan tugu. Nah, tugu di sini nada do, nada da sama dengan tugu. Jadi da pelog di sini sama dengan nada da di salendro. Nah, seperti itu. Atau ada lagi model lagu botol kecap. Itu nadanya itu na
sama dengan tugu. Nada na di peloknya itu sama dengan tugu di salendro atau nada satu di salendro. Jarak apabila kita lihat dari jarak intervalnya, ini Bapak sengaja buatkan tabel dan jarak-jaraknya dari masing-masing nadanya. Ini biar tidak lupa, itu di salendro itu da itu sama atau di dalam nada diatonis itu do, mi itu re, na itu mi, ti itu sol, la itu la, do itu da itu do. Jarak interval dari nada da ke mi itu 240 sen. Da mi. Begitupun dari mi ke na itu jaraknya 240. Nah, ke ti 240, ti ke la 240 dan la ke da sama 240. Kalian juga bisa buktikan dengan alat musik ini, alat musik gesek. Maaf, walaupun ini alat musik gesek yang berasal dari barat, tapi alat musik ini bisa juga memainkan tangga nada pentatonis seperti tangga nada salendro. Itu kan jarak intervalnya sama dari da ke mi itu 240. Nah, ini kelihatan dari posisi jari dalam permainan alat musik biola. Nah, kelihatan nggak ya? Jaraknya kira-kira seperti ini. Tuh agak jauh. Nah, ini bunyi dari laras salendro. Dan apabila dilihat dari jarak intervalnya yang da ke mi itu 240, nah kalian bisa tergambarkan juga apabila melihat penjarian dari alat musik ini. Tuh. Agak jauh kan? Nah, itu jarak interval dari nada ke-1, ke-2, ke-3 dan nada selanjutnya dari laras salendro. Kemudian jarak interval laras degung atau laras pelok degung, ini jarak nada da ke mi itu 80 sen. Itu sangat dekat. Ya, kira-kira kalau diukur dengan senti ya 1 senti atau 1 senti lah. Da mi itu mi ke na, dari mi ke na itu jauh 400. Jadi kalau diukur pakai senti ya ada 4 senti lah. Dan sedangkan nada na ke ti itu 240, ti ke la 80, sedangkan la ke da itu 400. Nah, kalian juga bisa melihatnya dari penjarian dari alat musik ini. Nah, da-nya ini di sini. Tuh, jari tengah dengan jari telunjuk itu sangat berdekatan. Nah, apabila dilihat dari jarak interval nada pelok degung, itu da ke mi itu 80 sangat dekat. Ini tergambarkan dalam alat musik ini. Da, mi. Nah, kemudian mi ke na, da, mi. Tuh, mi ke kawat selanjutnya. Sangat jauh. Da, mi, na. Atau du, si, sol. Nah, na ke ti itu dekat 240.
itu bunyinya. Dan bisa juga dibuktikan melalui alat musik ini. Tergambarkan dekat dan jauhnya jarak masing-masing nada ke satu dan ke nada selanjutnya, nada lainnya. Nah, itu tangga nada atau laras tegung. Nah, sekarang lanjut ke laras yang terakhir, yaitu laras madenda. Nah, laras madenda itu kebalikan dari laras pelok tegung. Itu yang kalau tadi da ke mi itu 80, di sini yang jaraknya 80 sen itu nada ti kena itu 80 sen. Sedangkan nada ti ke la itu 240 dan na ke mi itu 400, mi ke da itu 80 dan da ke la itu 400. Nah, bagaimana bunyinya? Seperti ini, kita buktikan. Latina, tina, 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 tina. Barusan melodi yang memainkan itu 3 laras. Laras pelo, laras salendro, dan laras madenda. Mungkin dari permainan tadi dan yang sudah Bapak contohkan melalui alat musik ini, walaupun ini alat musik barat, tapi ini dianggap bisa memainkan nada-nada pentatonis. Dan mudah-mudahan dari contoh yang Bapak berikan, dari penjariannya itu kalian tidak bingung lagi. Oh, apabila melihat tabel bahwa nada keti itu 80, nah kira-kira apabila diukur jaraknya dilihat dari posisi jari itu memang sangat dekat. Nah, 80 cm itu seperti itu. Kalian bisa membayangkan dan ketika mempraktikkan sendiri di rumah, oh dami, ya itu jaraknya sangat dekat. Berbeda dengan dami, nah mi kena itu sangat jauh. Oke. Untuk pertemuan sekarang Bapak kira cukup untuk mengenal nada. Mungkin ini dianggap cukuplah karena Bapak sudah mencontohkan suaranya seperti apa, jaraknya dari nada ke satu itu seperti apa. Kalau untuk dalam kategori mengenal itu sangat lebih dari cukup lah menurut Bapak. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kalian khususnya dalam musik tradisional melalui nada-nada yang berada di daerah kalian masing-masing. Bahwa cintailah musik daerah karena itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Sekian materi dari Bapak Robi Muhammad Ridwan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.